dari SGD 6 akan membawakan presentasi student project kami yang berjudul trombosis vena dalam. Next. Berikut adalah anggota dari SGD 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Sistaja Safitri dengan NIM 142. Di sini saya akan membawakan mengenai pendahuluan dari student project kami. Di mana yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari trombosis vena dalam. Jadi, trombosis vena dalam atau TVD adalah suatu kondisi pembentukan trombus atau bekuan darah pada lumen vena dalam yang disertai inflamasi pada dinding pembuluh darah. Jadi sebenarnya TVD ini tidak berbahaya, namun akan berbahaya apabila mengalami komplikasi menjadi emboli paru. Jadi emboli paru adalah kondisi di mana trombus terlepas lalu mengikuti aliran darah dan menyumbat arteri di paru-paru. Angka kejadian dari trombosis vena dalam ini adalah 1 berbanding 1000 populasi, di mana 50% pasien TVD akan mengalami sindrom pasca trombosis yang menyebabkan tingginya angka morbiditas. Emboli paru dikatakan berbahaya karena dapat menyebabkan yang pertama tingginya angka morbiditas, yang kedua kualitas hidup yang buruk pada pasiennya, dan bahkan dapat menyebabkan kematian yang mendadak. Di mana profilaksis lebih efektif diberikan untuk menekan angka kematian akibat TVD ini. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari TVD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Juniantara dengan 3 digit NIM terakhir 066. Trombosis vena dalam atau TVD itu merupakan suatu keadaan di mana terbentuknya bekuan darah pada vena sekunder atau vena dalam yang disebabkan karena terjadinya inflamasi atau trauma dinding vena atau karena obstruksi. TVD ini umumnya menyerang ekstremitas bawah seperti vena femoralis, vena poplitea. Namun bisa juga menyerang vena di area lengan, mesenterika, dan vena cerebral. Nah, kemudian penyakit ini itu bisa menyerang 1 atau lebih vena. Kemudian pembuluh darah vena yang paling sering diserang itulah pada bagian ekstremitas bawah seperti vena femoralis. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Bisma dengan 3 digit NIM terakhir 025. Baik, untuk epidemiologi dari TVD tersebut, di mana TVD terjadi pada sekitar 0,1% orang per tahunnya. Kemudian insidennya meningkat 30 kali lipat dibandingkan dengan dekade yang lalu. Kejadian TVD di Eropa dan Amerika Serikat sekitar 50 per 100.000 populasi per tahun, di mana 2 juta penduduk per tahun di Amerika meninggal akibat trombosis, yang mana berdasarkan usianya dibagi menjadi usia di bawah 70 tahun, berkisar sekitar 50 per 100.000 penduduk, sedangkan pada usia lebih dari 70 tahun, diperkirakan 200 per 100.000 penduduk. Kemudian untuk penelitian di Indonesia sendiri belum ada dilakukan secara spesifik, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Haji Adam Malik, menyatakan bahwa prevalensi TPD pada pasien tumor ginekologi yang berisiko tinggi adalah 149 per 1000 populasi berisiko. Sedangkan pada pasien tumor ginekologi risiko rendah adalah 14 per 1000 populasi berisiko. Next. Perkenalkan, nama saya Feni Cornelia dengan 3 digit NIM terakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari trombosis vena dalam. Terdapat beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab dari trombosis vena dalam. Yang pertama ada faktor yang diduga sebagai penyebab utama, diantaranya adalah karena berkurangnya aliran darah seperti pada kondisi imobilisasi, kemudian ada peningkatan tekanan vena pada kondisi kompresi mekanis maupun gangguan fungsional, ataupun mungkin ada kondisi cedera mekanis pada vena pada trauma, peningkatan viskositas darah pada polisitemia rubra vera, trombositosis, dehidrasi, kemudian ada variasi anatomi, terutama pada variasi anatomi pada vena. Kemudian ada beberapa kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya trombosis vena dalam, seperti genetik defisiensi, defisiensi protein antikoagulasi C dan S, defisiensi antitrombin, mutasi faktor 5 Leiden. Kemudian ada yang acquired, seperti sepsis, infark miokard, gagal jantung, vaskulitis, lupus erythematosus sistemik. Kemudian ada faktor konstitusi seperti obesitas, kehamilan, bertambahnya usia, operasi, dan kanker. Nah, next.
Baik, perkenalkan saya Danira dengan NIM 3 digit terakhir 234. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi trombosis vena dalam. Menurut Rudolf Virchow, pada trias Virchow, trombosis akibat 3 hal, yaitu hiperkoagulabilitas, stasis, dan disfungsi endotelial, dan juga ini dipengaruhi oleh gangguan patologi lain. Next. Yang pertama, trombosis vena biasanya terjadi pada daerah aliran darah menurun atau berubah secara mekanis, contohnya pada katup vena dalam di kaki. Lalu katup tersebut akan meningkatkan aliran darah akibat sirkulasi vena, dan itu merupakan lokasi potensial stasis. Maka aliran darah akan melambat, lalu tekanan O2 akan menurun bersamaan dengan peningkatan hematokrit. Lalu yang kedua, mikrolingkungan hiperkoagulasi. Itu akan membuat regulasi protein antitrombotik menurun, lalu mengurangi protein antikoagulan. Lalu hipoksia akan meningkatkan ekspresi prokoagulan, yang antaranya adalah P-selektin. Lalu itu akan menarik sel imunologi berisi faktor jaringan ke endotel, sehingga trombosis vena ini berhubungan dengan P-selektin dan faktor jaringan. Lalu yang ketiga, fibrin dan DNA itu berhubungan dengan kerentanan trombosis. Jika rasio permukaan sel terhadap volume darah menurun, maka itu akan menyebabkan peningkatan prokoagulan, lalu akan juga meningkatkan potensi terjadinya trombus. Faktor 8, faktor von Willebrand, faktor 7, dan protrombin itu akan menghambat antikoagulan dari protein C yang diaktifkan, sehingga menghambat jalur antikoagulan alami. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Yusra Resmi dengan NIM 126. Adapun manifestasi klinis dari TVD yaitu secara klasik TVD dapat menyebabkan edema tungkai dan nyeri. Dan gejala tersebut bisa terjadi secara unilateral atau bilateral, ringan atau berat, dan gejala tersebut bisa ada atau tidak. Gejala TVD yang paling spesifik adalah edema. Edema tungkai lebih sering terjadi bilateral dibandingkan unilateral. Edema tersebut diakibatkan karena trombus yang melibatkan percabangan dari iliaka vena pelvis ataupun vena cava. Edema bilateral yang ringan sering disalahartikan sebagai edema dependen yang terjadi pada gagal jantung sisi kanan dikarenakan adanya obstruksi fasial yang tinggi. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Cok Gung Yuda dengan NIM akhir 205. Baik, untuk mendapatkan diagnosis pada penyakit trombosis vena dalam ini atau TVD, hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu anamnesis yaitu mengenai tanda dan gejala yang dialami dari pasien. Dilanjutkan juga melakukan pemeriksaan fisik pada area yang mengalami pembengkakan, nyeri, tekan, dan juga perubahan warna kulit. Dan baik, adapun tes yang dapat digunakan yaitu yang pertama well scoring, yaitu presentasi klinis dan faktor risiko dibagi kelompok dengan high probability risiko trombosis yaitu 85%, moderate probability yaitu 33%, low probability yaitu 5%. Sedangkan dikelompokkan penderita dibagi menjadi DVT unlikely yaitu jika skor kurang atau sama dengan 1, dan DVT likely bila skor lebih dari 1. Selanjutnya bisa menggunakan dimer assay yaitu jenis protein yang diproduksi oleh pembekuan darah dan berguna untuk mengukur zat dalam darah yang dilepaskan saat pembekuan pecah. Selanjutnya bisa juga menggunakan duplex ultrasonografi yaitu melakukan pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk melihat aliran darah di pembuluh darah dan dapat mendeteksi penyumbatan atau pembukaan darah di vena dalam. Dan pemeriksaan ini merupakan tes standar untuk mendiagnosis TVD. Selanjutnya juga dapat dilakukan yaitu ultrasonography, yaitu dengan menggunakan ronser khusus dengan menyuntikkan kontras ke pembuluh darah besar di kaki. Merupakan tes yang paling akurat untuk mendiagnosis pembukaan darah, namun jarang dilakukan karena bersifat invasif, berisiko alergi, dan juga gangguan ginjal. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan MRI, yaitu pemeriksaan menggunakan gelombang radio dan medan magnet, yaitu dengan memberikan gambar organ secara detail yang membantu dalam mendiagnosis dan juga mengobati berbagai kondisi medis. Baik, next. Selanjutnya adalah diagnosis banding. Perkenalkan, saya Andrelin Yosua dengan NIM terakhir 014. Ada beberapa diagnosis banding dari trombosis vena dalam atau DVT itu sendiri dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah
rupture by crisis. Jadi rupture by crisis ini merupakan suatu kondisi di mana terbentuknya benjolan pada daerah betis ataupun lutut. Nah, manifestasi daripada rupture by crisis ini sendiri hampir sama dengan apa yang terjadi pada DVT atau trombosis vena dalam, di mana akan kaki atau bagian ekstremitas akan mengalami pembengkakan, kemudian mengalami nyeri, dan juga merasa tidak nyaman pada daerah sekitar betis ataupun lutut. Nah, bagaimana cara membedakannya? Biasanya pada orang-orang yang mengalami rupture by crisis ini akan ditemui namanya adalah voucher sign, di mana untuk membuat posisi atau keadaan mereka lebih nyaman, maka pasien akan cenderung melakukan fleksi pada daerah lutut sekitar 45 derajat. Nah, untuk juga membedakan rupture by crisis ini, kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, kita dapat melakukan MRI. Nah, pada rupture by crisis ini, biasa ketika kita melakukan MRI akan didapati tanda lain seperti robeknya meniskus. Kemudian kita juga dapat melakukan eksklusi daripada trombosis vena dalam dengan melakukan pemeriksaan USG. Selanjutnya, kemudian untuk diagnosis banding yang kedua yang dapat diajukan adalah yang kedua adalah selulitis. Nah, selulitis ini merupakan suatu penyakit infeksi yang terjadi pada jaringan dermis atau subkutan akibat adanya infeksi bakteri beta hemolytic streptococcus dan juga staphylococcus aureus. Di mana juga manifestasi klinisnya juga hampir serupa dengan ditemuinya ada tanda-tanda peradangan seperti nyeri atau dolor, teraba hangat atau kalor, eritema atau rubor, dan adanya pembekakan pada bagian ekstremitas atau pada bagian kaki. Kemudian apa yang membedakan selulitis ini dengan trombosis vena dalam sendiri? Nah, pada selulitis ini akan ditemui manifestasi klinis berupa adanya gejala sistemik, berupa adanya demam, kemudian ada fatigue dan juga malaise. Kemudian di sini juga pada saat kita melakukan anamnesis, kita perlu melakukan elaborasi lebih lanjut lagi untuk mengetahui apakah pasien mengalami riwayat penyakit kronis seperti mungkin diabetes mellitus, peripheral vascular disease, ataupun tinea cordis kronis atau limfedema. Kemudian di sini juga untuk mengeksklusi atau membedakannya juga kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu bisa melakukan pemeriksaan USG, kemudian kita dapat melakukan sistem scoring dengan well score ataupun dengan tes D-dimer. Selanjutnya, untuk diagnosis banding terakhir yang kami ajukan adalah post-thrombotic syndrome atau PTS. Nah, post-thrombotic syndrome ini merupakan suatu kondisi hilangnya atau terganggunya aliran balik vena yang terjadi pasca pasien itu mengalami trombosis vena dalam. Nah, manifestasi klinisnya juga sama dengan gejala-gejala yang tipikal. Namun, perbedaan yang dapat kita elaborasi antara post-thrombotic syndrome dengan trombosis vena dalam ini sendiri adalah kita melihat onset terjadinya, di mana post-thrombotic syndrome ini terjadi pasca DVT atau pasca trombosis vena dalam sekitar 3-6 bulan. Kemudian untuk membantu menegakkan diagnosis dengan melihat manifestasi klinis yang ada, kita perlu melakukan sistem atau bantuan scoring dengan namanya adalah Villalta PTS Scale. Mungkin sekian. Perkenalkan saya Arleni dengan 3 digit terakhir 045. Untuk penata laksanaan terkait kasus ini adalah dengan terapi non-farmakologis ataupun farmakologis. Di mana untuk non-farmakologis ini yang pertama dengan melakukan compression elastic stocking, di mana ini untuk mengurangi penggumpalan darah, lalu juga dapat dilakukan bed rest untuk mencegah timbulnya emboli. Lalu yang ketiga ada inferior vena cava filter sebagai terapi dan profilaksis trombosis, dan juga dapat dilakukan tindakan trombektomi untuk membantu pemecahan dan menghilangkan bekuan. Lalu selanjutnya untuk terapi farmakologis itu dapat dilakukan dengan pemberian antikoagulan ataupun trombolitik, di mana di sini bertujuan mencegah emboli paru dan juga perluasan trombosis. Di mana yang digunakan adalah yang pertama unfraction heparin ini melalui peningkatan peran inhibitor faktor pembekuan, di mana pilihan terapi ini sering diterapkan dalam tata laksana yang akut. Lalu juga yang kedua adalah low molecular weight heparin, di mana ini dapat digunakan pada kondisi akut dan juga profilaksis. Lalu yang ketiga ada warfarin, dapat digunakan pula dalam kondisi akut. Dan juga yang keempat trombolitik untuk pemecahan trombus secara aktif. Selanjutnya, lalu untuk penata laksanaan selanjutnya itu dapat digunakan DOAC
di mana ini merupakan alternatif antikoagulan, di mana ini dapat menghambat protein spesifik dalam kaskade koagulasi. Di mana di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama menghambat trombin secara langsung dengan penggunaan dabigatran dan juga menghambat faktor 10A, di mana itu rivaroxaban, apisakban, dan juga endosaban. Di mana dalam terapinya itu ada 3 fase, yaitu inisial manajemen selama 5-21 hari, ini untuk bekuan aktifnya, lalu juga yang kedua itu primary treatment, di mana 3-6 bulan pertama untuk resiko dari kekambuhan, dan juga yang ketiga itu ada secondary prevention, itu dapat dilakukan 3-6 bulan. Untuk pemberian DOAC ini dapat dilakukan secara yang pertama yaitu oral, di mana oral ini dapat diberikan rivaroxaban dan juga apisaban. Sedangkan ini juga dapat diberikan dengan pemberian secara parenteral, di mana ini dapat menggunakan dabigatran dan juga endosaban. Mungkin sekian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Saya perkenalkan, saya Putu Dian Hermawati Sari Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 249. Selanjutnya adalah komplikasi dari trombosis vena dalam itu sendiri. Yang pertama ada emboli paru. Emboli paru ini terjadi akibat adanya pembukaan darah pada vena sehingga kurangnya pasokan darah ke paru-paru, dan biasanya bermanifestasi klinis khas yaitu seperti sesak nafas dan nyeri dada. Lalu yang kedua ada sindrom pasca trombotik, yaitu komplikasi jangka panjang akibat adanya gumpalan darah yang merusak satu pembuluh darah, bergejala khas yaitu dengan pembengkakan kaki. Selanjutnya ada pendarahan, di mana komplikasi ini terjadi akibat adanya efek samping dari penggunaan antikoagulan. Baik, selanjutnya di sini prognosis. Perkenalkan, nama saya Chandra Pramesya dengan 3 digit NIM terakhir 215. Baik, di sini kebanyakan dari pasien TVD itu sembuh sendiri secara spontan tanpa komplikasi, dan juga banyak juga yang tidak terlihat. Kemudian yang kedua, resiko kekambuhannya itu mencapai 25%. Selanjutnya di sini sindrom pasca trombosis itu merupakan morbiditas utama, dan di mana di sini sindrom pasca trombosis akan berkembang dalam 2 tahun pasca kasus dari TVD. Dan yang terakhir, kematian dini setelah TVD itu banyak berkaitan dengan gejala emboli, di mana di sini kasus kematiannya itu sebesar 12%. Dan yang selanjutnya terkait dengan usia lanjut dan kemudian adanya penyakit kardiovaskuler yang mendasari. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Miranda Rantilabi di NIM terakhir 116. Jadi untuk kesimpulannya, trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis ini merupakan kondisi pembentukan bekuan darah pada lumen vena dalam yang disertai dengan reaksi inflamasi pada dinding pembuluh darah dan perivena atau karena obstruksi vena sebagian. Trombosis vena dalam ini terjadi pada sekitar 0,1% orang per tahun, dan penyebab dari TVD ini berkaitan dengan imobilisasi dan kondisi hiperkoagulasi. Faktor risiko terjadinya TVD antara lain yaitu faktor demografi atau lingkungan, dan kelainan patologi. Patofisiologi dari TVD ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu hiperkoagulabilitas, stasis atau turbulensi hemodinamik, dan disfungsi endotelia. Manifestasi klinis dari TVD berupa edema tungkai dan nyeri yang bisa terjadi secara unilateral atau bilateral, ringan ataupun berat. Diagnosis dari TVD dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta melakukan beberapa tes seperti well scoring, tes darah di dimer, duplex ultrasonografi, kontrasvenografi, dan magnetic resonance imaging atau MRI. Diagnosis banding dari TVD yaitu ruptur Becker cyst, selulitis, dan post-thrombotic syndrome atau PTS. Penata-laksanaan TVD dilakukan dengan terapi non-farmakologi seperti compression elastic stockings, bed rest, inferior vena cava filters, dan terapi farmakologis bisa melalui penggunaan antikoagulan dan fibrinolitik. Komplikasi dari TVD yaitu dapat menyebabkan emboli paru, PTS, dan bisa juga terjadi pendarahan akibat dari antikoagulan. Trombosis vena dalam memiliki morbiditas jangka panjang yang utama yaitu post-thrombic syndrome atau PTS. Baik, sekian presentasi dari SKDA 6. Terima kasih.